Tak banyak yang ingat kepada Allah. Agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Maka kalau dilihat dari kitabnya Syekh Abdul Qadir Az-Jalani dalam kitab Thariq Ilallah, jalan menuju Allah. Manusia itu siklusnya balik-balik, bolak-balik. Jadi dalam Thariq Ilallah itu jiwa manusia itu dibagi 7 tahap. Dalam kitab Thariq Ilallah. Yang pertama, tahap terluar manusia itu adalah dikelilingi oleh nafsu amarah. Jadi kalau kita bercerminlah saat marah. Maka beda tuh dengan saat kita lagi tidak marah. Kalau lagi emosi itu mata merah, termasuk kulit-kulitnya merah karena darahnya mengalir keras. Pegang jantung kalau lagi emosi, jantung berdetak keras. Ya emosi apa saja itu, termasuk syahwat kan begitu. Makanya banyak orang yang mati dalam posisi emosi itu, banyak meninggal begitu. Kenapa? Jantungnya nggak kuat. Maka sebenarnya kalau sudah tua, itu yang namanya emosi itu harus segera dibuang. Nafsu amarah itu harus segera dibuang. Kenapa? Membebani. Fisik kita sudah sangat lemah. Semakin tua kan semakin lemah. Tapi kalau emosi kita makin tinggi, nafsu kita makin kuat, ya siap-siap saja. Makanya banyak orang yang meninggal di posisi-posisi yang nggak bagus itu karena begitu. Fisiknya sudah tidak mendukung, nafsu masih kuat, diikuti nafsu itu. Minumlah obat penguat, minumlah obat kuat, wah macam-macam. Jantungnya jebol, mati ya. Nah oleh karena itu, ini harus ditanggalkan nafsu amarah ini. Jadi dalam Thariq Ilallah itu dikatakan, nafsu terluar adalah nafsu amarah. Kalau ditanggalkan nafsu amarah, muncul nafsu lawamah. Lapis berikutnya. Belum tuntas Bapak Ibu, kalau menyelesaikan nafsu amarah saja nggak selesai. Harus diteruskan. Karena setelah nafsu amarah tanggal, muncul lawamah, penyesalan. Kita marahin anak, wah, dimarahin sama kita. Begitu malam datang, anak kita tidur, kita tengok wajahnya yang polos itu. Muncul apa? Nyesel. Kenapa saya marahin anak saya? Padahal dosanya nggak seberapa. Apalagi kalau dipukulin sama kita. Begitu nengok anak lagi tidur, menyesal, menangis. Ketika lawamah muncul, amarah sudah hilang, muncullah mulhimah, ilham, kebaikan, bisikan kebaikan. Jiwa yang mulhimah diberikan ilham. Nanti besok pagi saya akan gembirakan anak saya. Begitu besok pagi anak kita nakal lagi, kita marah lagi. Jadi siklusnya gitu, bolak-balik. Amarah, lawamah, mulhimah, amarah lagi, amarah, lawamah, mulhimah terus. Sebenarnya ketika mulhimah datang, itu Bapak Ibu tinggal satu tahap lagi. Ke apa? Ke nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Bagaimana caranya? Begitu ilham datang, tangkap ilham kebaikan itu, laksanakan. Begitu mulhimah datang, ide-ide kebaikan itu datang ke dalam kalbu kita, membisiki dalam kalbu kita, maka segera tangkap itu, laksanakan. Jangan balik lagi ke amarah, meskipun anak kita nakal. Anak kita kan cuma harus dibimbingkan. Kenakalan biasa kalau anak-anak, tinggal dibimbing dengan ilham yang semalam tadi. Tapi karena memang sifat manusia ini lupa, maka ilham itu hilang tatkala datang amarah. Oleh karena itu orang yang mengikuti hawa nafsu maka akan rugi. Nabi Adam alaihi salam memotong itu.
dengan menyadari dirinya bahwa dirinya memiliki kesalahan, kekeliruan ketika dia melanggar perintah Allah. Meskipun faktornya banyak, termasuk faktor iblis juga mempengaruhinya. Tapi kesadaran itu penting, kesadaran diri yang zalim itu. Agar supaya apa? Agar supaya mengenal Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, yang akan memberikan rahmat, akan memberikan karunia, akan menuntun kepada jalan kebenaran. Agar supaya jiwa kita, diri kita, nafs kita masuk ke dalam zona mutmainnah. Tinggal tuh 3 lapisan itu. Marah, amarah, lawamah, mulhimah, tinggalkan. Sebab mulhimah pun banyak-banyak, kalau nggak dikerjakan, mubazir. Yang sering kita lakukan kan berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Para ulama menyebut, aku tidak khawatir dengan hidayah yang datang ke manusia itu. Pasti Allah berikan hidayah sebagaimana cahaya matahari menyinari bumi. Tapi yang aku khawatirkan itu adalah manusia ini tidak mau mengikuti jalan yang lurus. Mengerjakannya yang susah. Ada semacam penghalang, ada semacam hijab yang menutup. Jadi rumah kita akan tetap gelap kalau tidak memiliki jendela. Atau kalaupun punya jendela, jendelanya tertutup oleh tirai. Nah sebenarnya yang paling mudah itu cahaya hidayah Allah akan datang, tapi kitanya, rumah kitanya yang tertutup tirai. Bagaimana cara supaya masuk? Ya gampang, tirainya dibuka, tirainya dibuka, hijabnya dibuka. Ini persis seperti ini, pembatas. Dan ketika ditutup kan nggak kelihatan, tapi begitu dibuka kan kelihatan. Semudah itu sebetulnya. Untuk bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, untuk beribadah kepada Allah sehingga kita menjadi manusia yang takwa, maka hijab itu perlu dibuka, tirai itu dibuka. Itu yang disebut dengan mukasyafah. Jadi bahasa mukasyafah itu tidak bahasa tinggi, sederhana aja. Mukasyafah itu terbukanya tirai. Terbuka. Bagaimana tahapannya? Tahapan untuk terbuka tirai itu yang pertama harus muhadoroh, hadir dulu. Hadir. Dipanggil 5 waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan azan. Hadir, penuhi. Bahwa nanti dalam kehadiran kita itu kehusuan belum dapat, mukasyafah enggak tercapai. Apalagi musyahadah. Ya enggak apa-apa, yang penting hadir. Ngisi absen dulu, nanti gajian Pak. Dapat pahala itu. Maka dikatakan di sini. Jadi manusia jasmani itu ada li'anna darajati salasun tabaqat. Derajat atau surga tetap tingkatannya ada 3. Ahadul jannah, ahaduhal jannatu fil alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa. Jadi ada surga di alam mulki, di alam. Itu adalah surga jannatul ma'wa. Jadi mereka yang hadir muhadoroh dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala jannatul ma'wa. Yang muhadoroh. Jadi jangan khawatir khusyuk nggak dapat, wah Ustaz susah betul. Ya nggak apa-apa. Mungkin karena kita kurang latihan ruhaniyah kita, sehingga kehusuan sulit didapat. Tapi yang penting muhadharah, hadirnya kita sholat berjamaah itu oleh Allah dikasih derajat jannatul ma'wa, surga di alam mulki. Lalu kemudian ada juga surga aduhal jannat fi wasani al jannatu fi alamil malakut. Kedua, derajat surga di alam malakut, wahia jannatun na'im.
Jannatun na'im, surga penuh dengan kenikmatan di alam malakut. Wasalisul jannatu fi alamil jabarut wa hiya jannatul firdaus. Surga di alam jabarut yaitu jannatul firdaus. Fahadihi ni'amun jismaniyah. Ini semua adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada manusia jismani. Nah, ada persyaratannya. Fala yasilul jismu illa hadhil awalimi illa bisalasin ulum. Semua ini adalah kenikmatan bagi manusia jismani. Sedangkan manusia jismani sendiri tidak akan sampai kepada ketiga alam tersebut, alam mulki, malakut, alam jabarut, kecuali dengan menguasai tiga ilmu. Wahia ilmu syari'ah, wa ilmu thariqah, wa ilmu ma'rifah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatul jami'atu ma'rifatul haq wal amalu biha ma'rifatul batil. Hikmah yang luas adalah mengenal Allah dan mengamalkannya adalah makrifat batin. Gimana Pak Ustadz menjelaskan itu? Ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu ma'rifat. Dalam ilmu syariat, inti sumbernya ada dalam rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu masuk ke ranah ilmu syariat. Kaidah ilmunya disebut ilmu fikih. Ilmu fikih dipelajari cara berwudu, cara sholat, cara berzakat, cara haji, cara berpuasa, cara bersahadat.